Lagi dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022, normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia menjadi tema besar yang menjadi diskusi panjang pastinya ya. Ada dua tema sudah kita kedepankan terkait mengenai moneter dan juga fiskal. Sekarang kita pertajam lebih dalam lagi terkait mengenai industri dan juga perdagangan. Tokoh-tokoh yang akan berbicara juga sangat penting dan harus di-note begitu ya. Bagaimanakah arah dan juga strategi ekonomi Indonesia ke depannya melalui buah pikiran dari tempat-tempat yang memang penting untuk tonggak perekonomian Indonesia. Dan langsung saja kita mulai di klaster yang ketiga ini kami akan langsung saja serahkan kepada Ibu Afiliani. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di Menara Bank Mega lantai 3 dan juga yang ada hadir secara virtual. Di klaster 3 ini kita akan membahas terkait dengan industri dan perdagangan yang tentunya peran BUMN juga cukup banyak dalam dua hal ini ya. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan narasumber pada klaster 3 ini adalah Ibu Henry Saparini, ekonom dari Core Indonesia, Bapak Tauhid Ahmad, Direktur Utama Indef, Bapak Mahendra Rianto, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, dan yang terakhir tentu saja adalah Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Dan rekan-rekan yang ada di virtual, kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan silakan di kolom chat ya, nanti akan kita bacakan di sini dan akan dijawab tentu saja karena di sini ada Bapak Erick Thohir yang tentu saja nanti menjawabnya belakangan karena sekaligus memberikan tanggapan Pak Erick. Baik, yang pertama mungkin saya ke Bu Henry dulu. Bu Henry Saparini, kalau kita melihat industri ini sekarang ini problemnya bukan saja pada demand tapi juga supply shock ya. Di mana justru negara-negara lain satu adalah industri mereka terutama adalah sektor pangan itu dilarang untuk diekspor, justru adalah proteksionisme untuk negaranya sendiri. Tapi juga ada industri yang tadinya di luar negaranya sekarang kembali ke negaranya lagi. Jadi terjadi perubahan yang mendasar di sektor industri. Nah, sedangkan kita sedang bicara tentang bagaimana membangun hilirisasi gitu. Nah, apakah ini tepat dengan membangun hilirisasi ya tanpa kita melihat dulu market kita seperti apa? Jangan-jangan setelah hilirisasi marketnya tidak ada gitu. Nah, bagaimana potret dari industri kita yang dominasinya 17% dari pertumbuhan industrinya begitu ya. Dan kemudian masa depan dari industri di Indonesia. Silakan Bu Henry. Terima kasih Bu Afi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama sebelum saya masuk pada pertanyaan Mbak Afi, saya rasa kita semua meyakini bahwa era kita untuk bertahan dari krisis, menghindar dari krisis harus sudah berubah. Karena tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita harus lebih bersifat proaktif. Ya, jadi selesai kita untuk menyelamatkan rumah tangga atau menyelamatkan pelaku usaha. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi kita juga sudah diskusi tentang fiskal. Kita tidak perlu mendiskusikan lagi untuk memperpanjang. Karena memang kita tidak ada ruang fiskal yang cukup. Jadi konsolidasi fiskal itu menjadi agenda yang harus dilakukan. Oleh karena itu, terus apa yang dilakukan? Tersangkut dengan pertanyaan Mbak Afi tadi. Ada stimulus ekonomi lain yang itu tidak ada batasnya. Yakni stimulus ekonomi yang kita lakukan dengan kebijakan dan strategi. Nah, saya rasa inilah senjata yang dimiliki oleh pemerintah yang selama 3 tahun, ini saya rasa belum maksimal. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Kondisi sekarang ini memerlukan pemerintah untuk lebih hands on. Tadi Presiden sudah menyebutkan, yang pertama adalah fokus. Kita mau nggarap apa? Tidak bisa semua sektor. Yang kedua harus detail. Tapi menurut saya ada satu lagi Mbak Afi, Bapak Ibu sekalian, yang penting yang belum disebutkan oleh Presiden dan menjadi kunci adalah kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung satu sektor dengan sektor yang lain. Nah, jadi ini yang menurut saya kita memerlukan dukungan tadi. Misalnya sekarang inilah saatnya kita untuk menggerakkan domestik. Karena Bu Sri Mulyani bilang kita nggak ada yang tahu sampai kapan ketidakpastian. Betul. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Betul. Nah, jadi
apa yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan semua resources yang kita miliki. Dan itu yang belum. Misalnya salah satunya adalah BUMN. Ya, kita meningkatkan TKDN. Iya. Ya, kita memang harus memulai dari yang kecil, Ya. Pak Menteri. Karena selama ini sudah bertahun-tahun kita tidak memikirkan dengan serius tentang TKDN ini. Nah, insentif fiskal itu juga harus digerakkan. Oke. Aturan tentang indikator keberhasilan dari BUMN itu juga harus dilakukan koreksi agar bisa mendukung ini. Misalnya setiap BUMN minimal harus ada 10 produk yang harus disupport oleh produk dalam negeri. Oke. Nah, kalau ini dilakukan dengan BUMN Fair misalnya, kemudian didukung dengan kebijakan-kebijakan yang lain, maka BUMN akan menjadi center di setiap sektor. Nah, ini yang kita harapkan ekonomi itu kita dorong untuk bergerak, tapi juga harus digerakkan dengan berbagai kebijakan. Yang contoh yang kedua misalnya untuk pangan. Ya, untuk pangan kita tadi Presiden mengatakan bahwa dana desa sudah luar biasa untuk mendorong infrastruktur. Benar. Saatnya sekarang dialihkan untuk industrialisasi. Nah tadi pertanyaan Mbak Afi, kalau mereka sudah memproduksi, terus Pasarnya gimana? pasarnya di mana? Nah oleh karena itu kebijakan terintegrasi yang tadi saya sampaikan, itulah yang akan menjamin. Oke. Kalau mereka memang sudah didorong untuk memproduksi, maka harus ada kebijakan industri dan perdagangan yang akan menyerap mereka. Oke, Ya, jadi jangan lihat supply off-takernya side, gimana? tapi harus demand side Justru ya. sekarang tentu itu. ini yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau Oke. tadi kita hanya mendiskusikan perbankan, hanya dari sisi supply-nya saja, Benar. sementara demand-nya tidak Nggak ada. ada. Nah, kalau kemudian kebijakan perdagangan dan industri tidak memberikan ruang, tentu Oke. saja mereka tidak akan kebingungan mencari Betul. pasarnya. Nah, Jadi ini terintegrasi termasuk supply sampai demand ya, betul. bukan Nah, hanya makanya sekedar kebijakan antar. fiskalnya juga harus dimainkan. Oke. Kenapa mereka mau jadi off taker? Karena ada insentif fiskal, misalnya begitu. Nah, Oke. jadi hal-hal itulah yang menurut saya bisa dilakukan, termasuk kalau ada Pak Menteri, CSR dari BUMN dan juga dari swasta perlu kita fokuskan untuk menggerakkan sektor-sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja besar. Betul. Tidak hanya untuk mensuplai industri dalam negeri, tapi juga untuk kebijakan ekspor. Misalnya perkebunan, BUMN perkebunan memiliki lahan. BUMN yang lain memiliki dana, yang lain memiliki teknologi. Kalau ini kita lakukan, permintaan misalnya untuk minyak aromaterapi di global itu luar biasa. Betul, Kita betul. tidak bisa memenuhi minyak cengkeh, tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak kayu putih, tidak Minyak bisa nilam. memenuhi banyak sekali. Betul. Dan kalau ini dengan teknologi yang sederhana tadi, maka menjadi penting ada kebijakan terintegrasi dan komprehensif saat kita sudah menentukan sektor mana yang akan kita Yang akan dorong dipilih. terlebih Jadi dulu. harus ada pilihan sektor ya, tidak bisa semua sektor ya. Oke, mungkin saya kembali ke Pak Tauhid dulu nih. Pak Tauhid, kan pemerintah baru saja meluncurkan yang namanya kartu kredit pemerintah. Tapi saya nggak bahas kartu kreditnya. Tapi kita mau membahas bahwa industri khususnya adalah UMKM itu adalah akan menjadi target pemerintah supaya bisa dibeli ya. Mungkin BUMN salah satunya, instansi pemerintah itu mewajibkan untuk bisa membeli barang-barang UKM. Ini salah satunya adalah bicara demand side yang tadi Mbak Henry sampaikan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari e-katalog ya, seringkali tidak match dengan kemauan dari pemerintah gitu. Tidak cocok spesifikasinya sehingga akhirnya UKM akan tersingkirkan lagi gitu. Nah, bagaimana implementasi agar BUMN maupun juga instansi pemerintah itu bisa menjadi market daripada UMKM, terutama adalah di sektor industri. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Afi. Saya kira yang pekerjaan rumah terbesar kan membina ya, menaikkan kelas dari UMKM agar masuk ke level yang lebih tinggi, terutama ke kelas menengah, ke kelas besar. Karena yang melakukan diferensiasi produk, diferensiasi usaha maupun bisnis termasuk keuangan itu kebanyakan menengah besar. Nah, Oke. UMKM kita ini kan ada dua katakan dua layer. Ada memang UMKM yang nggak mau mereka naik kelas, ada memang UMKM yang potensial naik kelas. Karena umumnya generasi-generasi muda nih yang akan naik kelas. Nah, saya kira memang ada satu, prosesnya bukan lagi menjadi milik Kementerian Koperasi dan UMKM, tapi juga seluruh kementerian ya, bukan hanya BUMN begitu, agar UMKM ini naik kelas. Nah, ada yang perlu dilihat. Pertama adalah
kita sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja bahwa harus ada kemitraan. Nah itu yang kemudian harusnya diimplementasikan. Kalau saya lihat kan masih kecil sekali diimplementasikan. Saya kira ini yang perlu dalam setiap kegiatan dari BUMN ketika melakukan investasi, apalagi kaitannya dengan proyek-proyek yang memang dibiayai oleh APBN. Yang kedua adalah menjadi paket dalam kegiatan investasi yang masuk. Apakah PMA atau PMDN itu menjadi kolaborasi. Nah yang saya kira belum adalah pada level ini belum terlalu sistematik. Yang ketiga yang saya kira adalah peran dalam mengembangkan dalam saluran rantai nilai tata niaga dari seluruh industri usaha yang ada dalam maupun BUMN maupun perusahaan swasta yang ada di sini. Nah, ini yang belum ketemu. Kan kalau ketika investasi masuk mereka akan mencari partner lokal mana yang bisa memenuhi kebutuhan input mereka, bahan baku, tenaga kerja, maupun supply chain yang mereka dapatkan agar biaya cost-nya murah. Nah ini yang saya kira belum. Karena itu selain kemitraan dan lainnya, kita perlu pembinaan. Tapi yang sering kali kelupaan adalah bagaimana mengembangkan SDM dan kemampuan inovasi termasuk teknologi kita yang sulit gitu. Nah ini yang saya kira belum ada konsistensi kita terhadap program-program pembinaan UKM. Nah, memang sekarang porsinya adalah untuk digitalisasi begitu. Tetapi yang sulit adalah digitalisasi kebanyakan di sektor perdagangan. Betul. Bukan ke sektor industri. Nah, ke sektor perdagangan akan mencari cost yang lebih rendah. Karena itu banyak yang dilakukan adalah melakukan proses manufaktur tapi barangnya dari luar. Nah, ini yang susah adalah bagaimana menguatkan produk dalam negeri. Nah, ini yang saya kira menjadi pekerjaan berat terdepan. Nah, saya sepakat kalau misalnya BUMN ini memang punya katakanlah UMKM yang ditargetkan begitu, bukan hanya holdingisasi, tapi juga adalah bagaimana binaan UMKM ini berkembang lebih maju, terutama untuk katakanlah menjadi bagian dari supply chain. Memang challengingnya adalah membina itu cost-nya besar. Jangan-jangan nanti dia menjadi tidak efisien, karena itulah tantangannya bahwa pekerjaan berat pemerintah adalah menggandeng yang kecil-kecil ini begitu agar sama-sama berkarya dan juga bisa maju lebih baik. Saya kira begitu, Bu Afi. Menarik sekali apa yang disampaikan Tauhid. Nah, ini menarik apa tadi kata integrasi dan juga logistik pastinya. Karena logistik ini Pak Mahendra sekarang ini menjadi isu yang paling menarik ya. Karena sejak era digitalisasi, satu adalah logistik ini menjadi perusahaan yang tiba-tiba untungnya jadi gede gitu. Baik itu secara distribusi maupun sekarang supply chain gitu ya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya integrasi distribusi terkait dengan logistik itu saat ini gitu. Karena kalau kita melihat kelihatannya kita masih melihat belum terintegrasi secara baik gitu. Nah, gimana sekarang dan ke depan itu seperti apa? Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Ibu Filiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Erik. Kami ingin menyampaikan mengenai tadi indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tentunya Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Kami ingin mengajak bahwa indikator tersebut sebetulnya sudah menjadi indikator yang juara menurut hemat kami buat Indonesia. Jadi kita ingin melihat bahwa Indonesia and beyond. Ya, kami ingin mengajak bahwa kita digadang-gadang 2045 menjadi negara industri keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya, Pak. Kemudian tadi fokus dari Bapak Presiden adalah bagaimana kontribusi 62% UMKM terhadap GDP Indonesia itu harus diperhatikan. Tadi Pak Tauhid sudah sampaikan, Ibu Saparini juga sudah sampaikan. Kami mencoba merevisi, dulu kita pernah punya yang namanya Perpres 26 tahun 2012, yaitu tentang Sisloknas. Di mana sistem logistik nasional itu basisnya adalah rantai pasokan, Bu. Betul. Ya, di mana demand side dan supply side harus berpadu. Di situ lokomotifnya adalah komoditas yang fokus. Jadi kita Indonesia dengan segitu banyaknya dan juaranya dari segi sumber daya itu mampu sebetulnya untuk mengintegrasikan tadi Bu Saparini bilang tentang kebutuhan domestik sendiri dengan catatan terintegrasi dan terkawal. Terkawal. Kami di asosiasi mempunyai peran yang masing-masing gitu dan kami ngambil posisi untuk mendevelop SDM. Karena Pak Menteri nanti di 2030-2045 itu the battle is in the supply chain. Betul. Sekarang sudah terjadi bahwa
siapa yang bisa menguasai supply chain, dia menguasai produk dan menguasai demand side dan supply side. Seperti itu. Nah, kami melihat bahwa tadi Pak Presiden sudah katakan, bahkan ketemu sama sumber masalah di dunia ini, di dua presiden tadi, bahwa ke depan situasi dunia ini VUCA. Iya. Jadi apa Pak yang dibutuhkan atau sekarang sedang dalam tahap apa untuk mencapai itu? Untuk mencapai itu tentunya tadi ya, kekuatan dari UMKM itu menjadi poros menurut hemat saya, atau hemat kami, untuk bisa mengenerate ekonomi Indonesia, sehingga burden yang tadi sampaikan kalau Menteri Keuangan itu bisa terkurangi. Dan fokusnya adalah ekspor. Dan harus ekspor. Jadi UMKM itu menurut hemat kami harus bisa dibawa naik kelas untuk masuk ke pasar global. Jadi untuk logistik itu sekarang kondisinya sudah sangat memadai atau memang masih membutuhkan kebijakan pemerintah? Nah, semua kan berangkat dari demand side. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ketika demandnya sudah terjadi, maka persiapan di sisi logistiknya juga harus terjadi. Kami sebetulnya sudah pernah melakukan ini ketika dulu tahun awal-awal 2000-an melalui BUMN dengan CSR-nya, membuka dulu pasar melalui dana-dana yang ada di CSR-nya BUMN, membuka dulu pasar. Ketika ada demand baru kita tarik ke belakang supply-nya, dan setelah itu baru kita lengkapi dengan logistiknya, pelaku logistiknya. Nah, pelaku logistik di sini sebetulnya dulu kita ditakut-takuti dengan kita nggak sanggup belum internasional, kita nggak sanggup belum meng-cover insurance. Sekarang sudah sanggup. Kami berharap dari BUMN umpamanya, ketika ada transaksi-transaksi yang sifatnya import untuk proyek-proyek terbesar, seharusnya sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan domestik, Pak. Dan saya yakin BUMN sudah punya klaster logistik untuk itu. Masuk ke pasar yang itu, dan kemudian ketika juga ekspor silakan masuk juga. Perusahaan-perusahaan yang kecil nanti di bawahnya dia akan mendapatkan trickle down effect. Trickle down effect dari itu, sehingga kita juga bisa menikmati kue yang tadi sudah digarap. Pak Erik pernah lakukan satu hal ya, menurut hemat kami, membeli perusahaan sepak bola di dunia. Tiba-tiba nongol, kami kaget loh, kok bisa? Pak Erik, UMKM kita bisa loh Pak. Kalau Bapak dulu pernah bisa, gitu. Beri 10 milenial akan menggoncang dunia. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Kata Pak Bung Karno itu. Thank you. Iya Pak Erik, ini udah banyak tadi ya tanggapan Bu Henry, Pak Tauhid gitu ya, sama Pak Mahendra. Jadi memang kalau kita lihat harapan terhadap BUMN itu sangat besar karena sebagai penggerak ekonomi dan juga semua sektor ada di BUMN ya Pak ya. Nah, mungkin bisa menanggapi tadi Bu Henry bagaimana membangun supply chain di antara BUMN, lalu CSR apakah mampu juga untuk mendukung menjadi UMKM naik kelas. Silakan Pak Erik. Konteksnya yang harus kita sepakati bahwa kalau kita lihat dari sejarah kita, sejak dulu kan memang sumber daya alam kita menjadi sebuah kekuatan. Tapi kita tidak pernah membuat ekosistemnya. Akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan selalu ada di tempat lain. Sama, kita juga tidak pernah menyadari bahwa market kita sangat besar sekali. Yang akhirnya market kita pun hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan bangsa lain. Nah, disitulah kenapa kita harus bersepakat bagaimana dengan tadi poin-poin besar ini kita harus membangun yang namanya ekosistem kita. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, tapi ekosistem Indonesia. Ini yang kadang-kadang kita terombang-ambing mungkin karena politik kita yang non-blok. Karena kita non-alliance, jadi kadang-kadang kita mesti baik sama ini, baik. Inilah yang kenapa pemerintah sekarang lakukan di bawah pemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kita ingin membuat ekosistem sendiri. Itulah kenapa sejak awal ketika saya ditugaskan di BUMN, kita ingin membentuk ekosistem. Ekosistem yang bisa membuat tadi kita ada bargaining. Untuk kita sebagai tentu pertumbuhan dibalikan ke Indonesia. Ini momentum yang luar biasa ketika China itu di tahun 80-an menjadi center daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Sekarang ini momentumnya Indonesia menjadi tadi pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi harus yang didasarkan ekosistem kita. Nah, karena itu kita di BUMN contoh. Ya, ketika kita bicara logistik,
Apa sih yang kita perbaiki? Bagaimana efisiensi yang terjadi di pelabuhan di Indonesia? Ya. Kenapa kita memerjerkan Pelindo yang 1, 2, 3, 4 sekarang nggak ada lagi, hanya ada satu Pelindo. Iya. Itu mengefisienkan berbagai jenis birokrasi supaya lebih turun ongkos logistiknya. Lalu kita kedua bikin apa? Kenapa kita mesti mampir ke negara tetangga? Iya. Kenapa kita nggak nggak langsung? perlu direct dari Indonesia ke Negara UAE? tujuan. Pakai UAE sebagai jendela dunia kita untuk mengirim barang-barang kita ke luar negeri. Nah ini yang kita namakan ekosistem. Ya. Sama kalau kita lihat data kesehatan. Data kesehatan kita 2 juta. Masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. 99 triliun. Terus kita ngapain? Betul. Diam-diam aja. Harus buat dong yang Nah sama. itu yang harus kita buat. Kenapa kita alhamdulillah pertama kali pemerintah membuat terobosan namanya KEK. Kawasan Ekonomi Khusus Khusus. Kesehatan di Sanur di Bali. Ya. Supaya apa? Tadi kita Orang menarik paling tidak sebagian potensi market kita yang Yang sudah keluar. ada balik ke sini. Kita nggak bisa bilang 2 juta nggak boleh pergi. Iya, iya. Tapi kita harus seimbangin. Ini yang kita bicara, kita sepakat semua. Kita harus mengintervensi di titik yang sama. Ekosistem Indonesia yang harus kita buat. Nah yang kedua, saya sepakat. Database. Iya, betul sekali. Itu masalah terus Pak dari Program dulu. kita sudah terlalu banyak. Semua kementerian punya, CSR punya. Tetapi kita tidak punya yang namanya satu single data. Betul. Semua departemen punya data masing-masing. Masing-masing. Kita sudah bisa mengkonsolidasi contoh peduli lindungi. Iya. Kita pakai sampai 60 juta. Tetapi ini COVID sudah mulai hilang lagi tuh data. Mesti dipakai dong Pak. Padahal ini momentum yang luar biasa. Iya. Karena itu supaya apa? Yang tadi kita sepakati. Ketika program-program pemerintah ini berjalan, harus tepat sasaran. Betul. Apakah yang namanya subsidi, apakah yang namanya keberpihakan kepada UMKM. Iya. UMKM-nya yang mana? Kadang Nah dapat karena itu double Pak. kita dorong. Kenapa? Contoh, kalau kita bicara mengenai UMKM. Kemarin kita memerjerkan BRI Penggadaian PNM bukan berarti kita memonopoli UMKM, tidak. Tetapi bagaimana tadi memastikan ada UMKM yang namanya PN Mekar, ibu-ibu di desa-desa yang pinjaman 1 sampai 4 juta dan tingkat kemacetan cuma 0,15%, dia bisa naik kelas dari 1,4 juta ke Penggadaian pinjamannya menjadi 20 sampai 50 juta. Oke. Dia bagus di Penggadaian, dia naikin lagi ke BRI menjadi 100 juta. Nah, market. Saya rasa market UMKM pun harus diindustrialisasi. Iya, iya. Kita mesti mencontoh bagaimana beberapa negara itu punya keberpihakan dengan UMKM dengan mengkonsolidasikan jenis usahanya. Karena kalau terlalu kecil, akhirnya tidak kompetitif. Iya, betul. Dan gak naik kelas Pak, akhirnya juga Gak bakal. gambarnya segitiga terus. Dan tidak kita mesti berubah. sadarin posisi daripada yang namanya kewirausahaan di Indonesia itu sekarang besar Betul. dan ultramikro dan small. Iya, Yang mediumnya hilang. hilang, betul. Nah ini yang harus kita dorong kembali supaya ada mediumnya. Tapi kalau kita bicara medium harus industrialisasi. Betul. Bukan berarti industrialisasi dijadikan korporasi. Betul, tidak Ya, harus. Tidak tapi harus. Kemitraan. Tetapi menyamakan Ya. produk yang mereka lakukan secara bersama-sama menjadi sebuah nilai ekonomi Ya. yang bisa bervaluable, ya. Jadi dikonsolidasikan. Oke. Itu bisa. Contoh ini kita juga bikin yang namanya ekosistem makmur. 167.000 hektar, 122.000 petani. Ini cuma 4. Memang kadang-kadang ditanya, kok cuma 4 Pak Erik? Cuman kelapa sawit, gula, Yang udah siap Pak. jagung, padi. Karena saya bilang kalau saya mesti memayungi 100 jenis hortikultura, nggak efisien lagi. Betul. Padahal di Makmur ini Himbara sudah memberikan pinjaman kepada petani. PT Pupuk memberikan pupuk tepat waktu dan bibit yang benar. Karena mohon maaf Bu, kadang-kadang ya kenapa saya berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertanian, bibitnya harus benar. Iya. Jangan sampai nanti petani menanam kelapa sawit taunya
Pas udah besar setelah 6 tahun baru tahu ini jenisnya kelapa sawit laki yang nggak ada. Nah ini kondisi di lapangan. Oke. Dan ada asuransi gagal panen yang namanya Jasindo, lalu di off taker. Off taker oleh siapa? Kalau gula, kelapa sawit oleh BUMN. Iya. Cuman kalau padi dan jagung kita mengundang private sector. Iya, iya. Contoh apa yang kita lakukan sekarang dengan kopi. Sekarang udah 7.000 hektar. Nah, Sudah jalan. terjadi transaksi kemarin di Belanda pertama kalinya. Oke. 5,6 juta US baru. Baik. 5,6 juta. Bahwa kopi kita bisa langsung ke Belanda yang tadinya mesti lewat Jerman. Iya. Nah, hal-hal ini ekosistem dan data. Oke. Pak, Jadi kalau prinsipnya seperti kita ini- dukung lah. Iya. Kalau ini kita Jadi kalau model ekosistem semacam ini sebenarnya nggak perlu insentif juga nggak dapat problem ya, di mana tetap perlu. asal tetap. ada off taker atau gimana? Tetap perlu. Modelnya. Kenapa? Contoh misalnya kalau kita bicara EV battery. Dari nikel mau dijadikan baterai. Iya. Ini kemarin di G20 Indonesia itu kira-kira ya dimusuhin semua negara. Iya. Mesti nanda tangan supply chains yang Pak Presiden nggak mau tanda tangan. Oh, Kenapa? Begitu supply chainsnya ditanda tangan berarti kita mesti balik apa? Mengirim raw material ke Iya. negara-negara tersebut. Betul, betul. Kita bertahan, Bapak Presiden bertahan nggak mau tanda tangan. Akhirnya apa? Waktu bilateral meeting terjadi. Buktinya sekarang Amerika yang salah satu mendorong supply chains, Ford-nya datang. Oh, oke. Bikin pabriknya di Di sini sini. kita bilang, ya nggak? Dari raw material sampai misalnya katodnya nanti setengah baterainya dikirim boleh. Iya, iya. Tapi jangan raw material dong. Jangan, Masa bener-bener nggak ada dari nilai zaman tambah. Belanda sampai hari ini kita kirim raw material terus gitu. Nggak ada nilai tambahnya Nah sama ini yang sekali. kita harus dorong. Nah Oke. waktu ada investasi besar-besaran seperti dilakukan oleh Amerika, Korea dan China perlu ada insentif. Oke. Kalau enggak tadi banyak negara tetangga juga ya mohon maaf. Gitu. Baterainya mau dari kita, pabriknya mau di mereka, nah taxnya dikasih sebesar-besarnya. Ini banyak negara tetangga kita, saya nggak mau ngomong negara mana Oke. gitu. Ini seru banget, tapi Iya kita kan? harus break dulu nih Pak Erik. Oke. Silakan Mbak. Vi dan juga Pak Erik dan juga klaster yang ini masih akan lanjut lagi ya Ibu ya usai sedikit yang jeda harus berikut ini dilanjutkan. pastinya kita masih akan lanjutkan kembali pembahasan ini karena sangat menarik dan banyak sekali yang akan kita kutip ya. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sarah Sehat 100 Ekonomi Indonesia 2022.